Sebagai satu-satunya PO di jalur Jepara Denpasar yang menghadirkan unit kombi sleeper, PO Putra Pandawa Karya punya pendekatan yang cukup menarik. Di satu armada, mereka menggabungkan kelas eksekutif dan sleeper, sesuatu yang jarang dan hanya satu-satunya di jalur ini. Pada perjalanan kali ini, saya akan mencoba kelas eksekutifnya yang akan dimulai dari Kelet Jepara menuju Denpasar, Bali. Di mana servis dan pelayanannya, apakah kehadiran sleeper benar-benar memberi pengalaman berbeda? Atau justru kelas eksekutifnya yang sudah cukup untuk perjalanan sejauh ini? Yuk kita mulai perjalanannya. Halo teman-teman, kembali lagi dalam video perjalanan saya. Video ini merupakan lanjutan dari trip saya sebelumnya. Setelah sebelumnya menaiki PO Bar Solid dari Cibinong dan turun di SPBU Kelet. Siang ini, dari terminal Kelet ini, saya akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur, tepatnya ke Denpasar teman-teman. Dari sini, rencananya saya akan menaiki PO Putra Pandawa Karya, yang mana PO ini merupakan satu-satunya PO dengan unit kombi di jalur Jepara Denpasar, yaitu sleeper dan eksekutif. Tapi kali ini saya pesan di kelas eksekutifnya teman-teman. Dari terminal Kelet ini juga merupakan titik awal keberangkatan dari arah barat menuju ke Denpasar. Dengan keberangkatan dari sini itu sekitar pukul 11 siang teman-teman. Itulah makanya kenapa tadi pagi saya turun dari Bar Solid di Kelet ini. Dan dari sini saya mau langsung menuju ke agen yang letaknya di dalam terminal untuk konfirmasi sekaligus ambil tiket. Sebelumnya saya juga sudah konfirmasi ke agen via WA barusan dan sudah disuruh kumpul. Oke, kita langsung ke agen saja. Oh iya. Oh ini tiketnya, siap. Iya, siap. Kemarin apa? DP 200 betul ya? Ya, kurang berapa jadi? 190. Oke teman-teman, seperti inilah penampakan dari tiket Putra Pandawa Karya tujuan ke Denpasar. Kemarin saya beli untuk kelas eksekutif di harga 390.000. Ini merupakan tarif Nataru. Oh ini nih unitnya nih. Wih dapat Skylander coy. Wih, gokil. Nah untuk agen Putra Pandawa ada di terminal Kelet di sini teman-teman. Nanti nomornya saya cantumkan di bawah. Dan ini dia unit yang akan kita naiki menuju ke Denpasar. Skylander seat kombi dengan sasis Hino RM 280 Versus. Double glass. Siap. 1B. Mbak, makasih Mbak ya. Makasih Ayo, ya, Mbak. Mas. Siap. Sampai ketemu lagi. Oke. Pak, izin ya Pak. Semoga.
Maksudnya. Oke, siap. Alhamdulillah. Wih, gokil. Terminal Klet ini merupakan titik pemberangkatan pertama dari Jepara. Dan ini dia penampakan interior dari Putra Pandawa dengan kelas eksekutif. Di sini ada 14 kursi dengan konfigurasi 22, leg rest seperti ini. Lalu tersedia juga selimut bed cover, bantal. Lalu di bagian depan ada TV seperti ini, 2 buah. Ada CCTV. Lalu USB port di atas seperti ini. Lalu di bagasi atas seperti ini. Dan seperti ini view ke depan teman-teman. Di depan ini menggunakan sekat kaca seperti ini. Jadi walaupun double glass, penggunaan sekat kaca ini memudahkan bagi penumpang untuk leluasa melihat pemandangan keluar teman-teman. Ini coba kita duduki di seat kedua ya, dimana jarak antar kursinya wih longgar coy. Longgar sih ini, gokil. Untuk jarak seatnya cukup longgar, masih aman teman-teman. Oke, kita ke belakang. Di belakang sini ada dispenser yang bisa kalian gunakan untuk menyeduh. Di antaranya ada kopi, lalu ada teh toh. Ada teh dan minuman panas lainnya. Lalu di belakang ada kapar. Ini nih yang jarang banget ada di bis-bis malam. Padahal ini salah satu barang yang wajib ada karena salah satu faktor pendukung keamanan teman-teman. Lalu ada juga kotak P3K. Lalu ada toilet sebelah sini. Dan jangan lupa dilarang menggunakan toilet saat bis sedang berjalan dan untuk buang air besar. Kita lihat toiletnya cukup bersih. Seperti ini toilet dari Skylander New Armada. Ada mini wastafel kaca, lalu washer dan juga kloset duduk. Oke. Nah, ini di belakang ini adalah kelas khusus untuk suite family atau sleeper, yang mana konfigurasinya adalah 2 di kiri atau di kanan bis, lalu ada 1 di sebelah kiri bis seperti ini. Di seat sleepernya juga terdapat bed cover, selimut, lalu bantal, lalu ada audio video on demand, lalu ada kisi-kisi AC serta lampu baca, lalu ada tirai yang cukup pendek sih. Oh, ada yang panjang juga nih. Seperti itu. Nah, ini di seat double-nya seperti ini. Sama seperti yang di samping, ada TV, AVOD, lalu USB port, kisi-kisi AC, lampu, bed cover dan bantal seperti ini. Lalu tersedia juga CCTV dan pengharum ruangan. Untuk total seat sleeper ini berjumlah 15 seat teman-teman dengan konfigurasi 21. Untuk harganya sendiri dari seat sleeper ini berbeda teman-teman. Harganya segini yang sleeper double. Lalu untuk yang sleeper single
harganya segini. Berbeda teman-teman. Dan untuk seat single yang paling depan ini masih tersedia kaca kotak kecil seperti ini, jadi masih bisa melihat pemandangan keluar. Begitu juga dengan yang di bawah. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja. Nanti rutenya ini bis Putra Pandawa ini akan via tol dari Jepara ke Kudus, lalu Semarang, dan kurang lebih masuk di tol Sukun apa Semarang kalau nggak salah. Dan nanti via tol langsung menuju rumah makan di rest area RBT. Oke, ikuti terus perjalanan saya naik Putra Pandawa, gimana impresinya serta bagaimana pelayanannya. Ikuti terus. Saat ini kita sedang berada di kawasan hutan karet, atau masyarakat sini menyebutnya Alas Karet, yang berada di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Di sini juga terdapat Cagar Alam Keling sebagai kawasan konservasi dan juga destinasi wisata yang luasnya sekitar 7 hektar teman-teman. Dari keluarga yang bermimpi tentang masa depan yang lebih baik, membangun hidup yang lebih nyaman dengan perkembangan teknologi. Dari mereka yang ingin hidup lebih nyaman. Oke teman-teman, saat ini pukul 12:30, kita sudah berada di garasi atau kantor pusatnya dari Putra Pandawa yang berada di Melongo, Jepara. Nah, di sini kantor pusat sekaligus garasi dari Putra Pandawa. Dan ini unit yang kita naiki pada perjalanan kali ini menuju ke Denpasar, Bali, dengan body Skylander dari Karoseri New Armada. Lalu di sana ada unit Skylander generasi pertama
Jadi selain dari Jepara ke Denpasar, Putra Pandawa juga melayani rute dari Tegal menuju ke Denpasar via Cirebon lalu Pekalongan, teman-teman. Ini dia teman-teman, snack dari Putra Pandawa Karya, dibagikan di kantornya di daerah Jepara, teman-teman. SPBU Melongo. Nanti kita buka, teman-teman. Isinya kayaknya cukup banyak nih.
Oke teman-teman, saat ini waktu menunjukkan pukul setengah 3 sore, dan saat ini saya sedang berada di Kaliwungu, Kabupaten Jepara teman-teman. Di sini bis berhenti sebentar untuk ganti ban di bagian depan kanan kiri karena kelihatan sudah mulai botak teman-teman. Nah, karena kan tadi waktu di kantor pusat di daerah Melongo, Jepara, itu kan bawa ban baru tuh sebanyak 4 ban kalau nggak salah. Nah, ini gantinya di sini teman-teman, di daerah Kaliwungu, Jepara. Tepatnya di depan garasi Santika. Masih sini, aja ya sini per ya. Banyak sini.
Oke teman-teman, saat ini waktu menunjukkan pukul setengah 7 malam, dan saat ini saya sudah berada di rest area 519 Sragen untuk melakukan servis makan yang berada di rumah makan Sekulan RBT teman-teman. Di sini seperti biasa berhenti selama 30 menit. Dan ini bis yang saya naik ini Putra Pandawa Karya. Dan di sini juga barengan dengan Sinar Jaya dari arah Bandung menuju ke Denpasar, teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke dalam untuk melakukan servis makan. Let's go. Kenapa? Sedih kak?
Oke teman-teman, saat ini jam 3.55 atau jam 4 subuh. Kita udah berada di kita udah berada di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Di sini bis berhenti cukup lama, tadi hampir 1,5 jam karena menunggu antrian masuk kapal teman-teman. Dan nanti untuk bis kita masuknya lewat zona B3 ya. Untuk penyeberangannya sih sekitar 1 jam saja dari sini ke Gilimanuk. Jadi kalau misalkan kita masuk kapal sekitar jam 5 subuh nanti, kita akan sampai di Gilimanuk pelabuhan sekitar pukul 6 pagi. Cuma ya, pas kamu ngedrop kamu gantian lah. Tak apa. Ulangannya kan nggak boleh tak sama. Jadi, proses memasuki kapal. Dan penyeberangan kali ini kita naik kapal KMP Sumber Berkat 3 teman-teman. Kita jadi bis paling terakhir yang masuk kapal kayaknya. Persiapan meninggalkan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Jam 4:38 diberangkatkan dari pelabuhan Ketapang
menuju pelabuhan Gilimanuk di Bali. Nah, ini bentuk dari servis makan kedua, dibagikan di atas kapal ketika sebelum melakukan penyeberangan menuju ke Gilimanuk. Menunya ada sayur, ada sambal, lalu ayam goreng kayaknya nih.
terakhir hukum pidada terakhir
Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya sampai juga saya di daerah Ubung Denpasar. Tadi sampai sini sekitar jam setengah 10, berarti total lama perjalanan yaitu sekitar 22 jam setengah. Dan saat ini saya sedang berada di agen Gunung Harta Ubung. Di sini merupakan titik drop terakhir penumpang tujuan Denpasar. Untuk lokasinya ini nggak jauh dari Terminal Ubung, berada di Jalan Pindada 11, nomor 9 Denpasar. Kesimpulan selama menaiki PO Putra Pandawa, cukup oke, pelayanannya juga baik, dapat servis makan 2 kali, lalu dapat snack yang cukup melimpah juga. Apalagi PO Putra Pandawa ini sebagai operator satu-satunya yang punya kelas sleeper di rute Jepara Denpasar. Wah, bisa jadi pilihan buat kalian yang ingin mencoba sensasi berbeda dari Jepara ke Denpasar atau sebaliknya. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini menaiki PO Putra Pandawa Karya. Dari sini, saya rencana mau lanjut lagi menuju destinasi selanjutnya. Kira-kira saya akan kemana? Pokoknya ikuti terus channel ini. Dan saya akhiri, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.